Ya, shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita tinggal di dalam shalom dan tinggal tetap selama-lamanya. Kita bersyukur kita meneruskan Bible study kita di dalam bab yang ke-13 sekarang. Bagian yang pertama dari menjalani hidup berserah, MHB ya, menjalani hidup berserah. Dengan judul berdiri teguh atau berdiri tetap. Ya, saudara nggak usah bingung kalau kita dengar berdiri teguh atau berdiri tetap itu withstand di posisi ya, di kedudukan. Jadi kalau kemarin kita dengar hari Minggu ya sudah bisa lihat di rekaman ya, press on atau mengejar gitu dan mencengkram menangkap, lay hold menangkap ya, itu bukannya bertentangan ya, tetapi kita nggak lumpuh gitu dengan hal-hal yang selama pandemi atau masa lalu ya, kita ya tinggalkan aja ya. Kita nggak hidup di masa lalu, sama-sama katakan saya nggak hidup di masa lalu ya. Kita nggak hidup penyesalan ya, if only, kalau aja bukan ya. Kita tidak hidup di masa lalu, tapi kita mengarahkan diri berlari, dibilang berlari, mencengkram Yesus. Nah itu sebenarnya press on. Jadi maksudnya press on tuh bukannya lumpuh, tapi maju, masuk, ya, menduduki Kanaan, masuk ke tempat perhentian, ke rest, ke Shalom Kristus, tinggal di situ dan pegang terus. Nah, itulah berdiri teguh ya, pegang terus. Lay hold itu bahasa Inggrisnya, tetap teguh, pegang. Jadi seperti singa misalnya di padang rumput Serengeti gitu ya, misalnya di Afrika ya, mengejar antelope, kejar, fokus, tangkap gitu. Nah, sebenarnya juga yang hari Minggu kita dengar juga kan, bahwa Paulus itu melupakan yang di belakang, mengarahkan diri ke depan, berlari-lari. Nah itu kan press on, berlari-lari. Kenapa sampai lari? Ya dia karena yang belakang itu suka mau membuat lumpuh kan. Jadi kayak paksakan berlari, mengarah pada tujuan, menangkap ya, mencengkram Yesus. Karena dia katakan sebenarnya kita yang lebih dulu ditangkap. Ya, jadi saudara nggak usah bingung dengan hal-hal. Misalnya katanya Yesus di surga, kenapa sekarang Yesus di dalam kita gitu kan? Kenapa? Nah seperti itu ya, kita melihat konteksnya ya. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah bingung. Berdiri teguh artinya apa? Kita nggak lari ya, nggak kabur gitu, panik gitu melihat musuh, bukan ya. Nanti kita lihat ya. Jadi subjudulnya peperangan milik Tuhan. Sama-sama katakan peperangan milik Tuhan. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share. Ya, menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil. Kabar baik ya, Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ya, saya senang mengatakannya ya, saudara. Jadi tahu bahwa yang saudara dengar hanyalah kabar baik dan kebenaran ya, kebenaran hadiah luar biasa ya. Jadi kita nggak usah lari ya. Kalau saya bersaksikan ya, berapa tahun lalu kan mata kiri saya nih nggak lihat kan, ablasio ya. Jadi saya melupakan gitu ya apa yang dikatakan dokter. Wah, bapak mah nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Ya, kata-kata dokter seolah-olah melumpuhkan gitu ya. Yang enggak, saya melakukan aja apa yang saya tidak bisa. Ya, nyetir misalnya, lari, angkat beban atau apapun ya. Bukannya mencobai, bukan, tapi karena saya dengar firman Tuhan gitu. Ya, saya cengkram firman Kristus yang mengatakan apa? Penyakit kita, kelemahan kita, sakit kita sudah ditanggung oleh bilur-bilurnya. Saya sudah sembuh ya. Nah, sudah sembuh ya sudah sembuh, sebagaimana di surga demikian saya di bumi ya. As he is, so are we in this world kan. Nah ketika ya, tapi kan belum melihat tuh ya, tetap aja saya bilang mata Yesus di surga,
melihat nggak buta, demikian mata saya di bumi. Kan buktinya masih gitu. Ya selama kita menanti juga Tuhan pelihara gitu. Jadi itu ajaibnya ya, itu ajaibnya. So, nanti kita dengar lebih dalam ya. Jadi misalnya kayak Yusuf gitu. Yusuf dikasih mimpi, dikasih visi bahwa dia akan jadi raja gitu. Bahkan saudara-saudaranya semua yang benci dia semua nyembah. Ya ayah ibunya juga nyembah dia. Ya pakai mimpi ya atau gambaran. Malah masuk ini sumur. Malah jadi budak. Malah jadi pelayan cuman Potifar. Masuk penjara. Tapi saudara di dalam perjalanan itu ketika matanya terus berdiri teguh lah dia intinya. Sama-sama katakan berdiri teguh. Ya dia nggak lepas pengharapan. Dia nggak lepas Tuhan. Buktinya apa? Ya buktinya waktu dia dirayu sama istri Potifar kan dia nggak lepas. Dia nggak tahu udahlah, gua mah orang udah ini dapat kesempatan, udahlah jatuh aja. Enggak, dia tetap tidak lepas Tuhan. Jadi Perdana Menteri. Jadi orang yang memberi makan dunia. Saudara lihat ya, misalnya juga Kaleb kita sering dengar. Kaleb katanya di Kades Barnea tinggal masuk, ternyata ikut-ikut sama orang Israel yang dihukum 40 tahun keliling-keliling. Ya mungkin dia hidup dengan banyak serangan-serangan kan. Tapi dia bilang enggak, tiap hari juga tuh Tuhan Yesus saya makan tuh mana. Ya sampai waktunya 45 tahun kemudian penuaannya stop umur 40. Dia 85 tahun masih sama kuat seperti umur 40. Dia mewarisi Kanaan, malah Hebron atau Kiryat Arba, tempat raksasa yang lebih besar. Saudara nggak usah panik kan jadinya kan. Nah itu yang dimaksudkan berdiri teguh. Abraham misalnya lagi. Ya terlalu banyak di kisah-kisah di Alkitab. Ya menantikan 25 tahun untuk anak Ishak itu. Malah istrinya juga mandul, dia juga makin mati pucuk sampai akhirnya 25 tahun. Malah muncul. Nah, saudara lihat ya. Jadi mencengkram atau lay hold atau berdiri teguh itu sama akhirnya. Ya. Sama juga Daud. Misalnya udah bunuh raksasa Goliat, malah jadi jadi buronan raja. Masuk gua Adulam. Tapi daripada matanya tertuju kepada masalah, kepada persoalan atau masa lalu yang melumpuhkan, dia tetap aja memiliki pandangan bahwa dia mau menaruh tabut itu di pusat di Yerusalem. Dan masih banyak lagi semua kisah. Jadi semua memiliki benang merah yang sama. Ya, jadi sekalipun secara logika atau seluruh logika kita berpikir nggak mungkin atau dunia sudah menentang semua janji Bapa, ya tetap aja alihkan mata kita kepada yang berjanji, yang setia. Ya mungkin saudara katakan, Tuhan mah nggak berdusta. Masakan dia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Bukan anak manusia, dia tidak bisa berdusta. God cannot lie. Amin. Ya, jadi praktis, nyata. Nah, seperti saya bilang, sekalipun ada waktu, ya, tapi Tuhan pelihara kan, bisa detik terakhir, ya, detik-detik terakhir, kok muncul solusinya, bisa dalam perjalanan di depan, Tuhan udah bukain dulu. Kenapa jadi belok kiri ya? Tapi Tuhan bukain jalan. Ya. Nah, sebaliknya nih ya. Kita udah tahu bahwa penakut itu kloter pertama masuk neraka tuh. Ya, kita memang tidak bisa masuk neraka, tapi secara umum siapa itu penakut? Ya, penakut itu takut di PHP sebenarnya kalau yang saya lihat di kasih karunia ini ya. Banyak orang tuh akhirnya lepas gitu. Pak Melki mah halu katanya. Kalau ngomong absolut mutlak. Pasti. Ya tinggi.
Ya gimana nggak tinggi? Saya kan memberitakan janji Tuhan. Saya kan memberitakan Yesus. Masa Yesus mau diturun-turunin? Sama-sama katakan, saya nggak mau turunin standar. Standar saya surga. Itu kebenarannya, saudara. Amin. Ya, jadi kalau orang penakut itu akhirnya malah sebaliknya, malah Tuhan yang dituduh akhirnya. Ya, mereka nggak memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Padahal saudara dan saya katakan, saya memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Sudah lihat ya, luar biasa. Ya, kalau orang yang memiliki opini yang buruk tentang Tuhan, pasti dia nggak bisa nggak bisa press on. Pulang aja deh ke Mesir deh. Udahlah, nggak Tuhan-Tuhanan. Atau dia juga nggak kasih karunia. Ya balik badan. Ya, nah, saudara, ini kisah yang kita mau baca di bab 13 ini tentang Israel sebenarnya ya. Tapi sebagai contoh buat kita. Bagaimana tadi judulnya apa? Berdiri teguh, sama-sama kan, berdiri teguh. Berdiri tetap. Ya, kita udah tahu ya, jadi berdiri teguh, berdiri tetap artinya kita tetap pegang atau mata kita tetap fokus Yesus. Kita mengalihkan dari persoalan kepada Yesus. Mudah ya? Mudah kan? Semua orang bisa lihat, misalnya saya bilang, coba lihat bolpen ini. Semua bisa lihat ya. Jadi makanya dikatakan kita hanya memandang Yesus. Kita diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita hanya memandang Yesus. Laut berau di depan terbuka, terbelah. Nah, itu yang terjadi. Nah, saudara, mari kita baca ayat-ayatnya. Saudara ya, jadi apa ya? Relax saja. Relax. Nanti coba kalau nanti sebentar mau share case demi case, silakan. Ya, tapi ini kita bicara solusi. Ya, Keluaran 14. Kita tahu ya, orang Israel, dibuka aja nggak apa-apa. Ya, orang Israel kan dikeluarkan dari Mesir oleh Tuhan. Ya, dari rumah perbudakan dengan 10 tulah. Ya, mereka jalan-jalan-jalan, ternyata dalam perjalanan mereka Tuhan nggak gini. Kan mereka ikuti Tuhan kan, ikuti tiang awan, tiang api, ya. Dan mereka ketemu laut Teberau atau laut merah. Ya berarti jalan buntu kan bagi manusia. Nah, sementara Firaun sakit hati, anak sulungnya mati. Ya, dendam, sakit hati, marah. Ya. Jadi Israel baru bebas dengan tulah ke-10, Firaun mengejar. Ya, saudara bayangin gini, ini posisi yang benar-benar terjepit, saudara. Ya, benar-benar terjepit, ya, di depan laut, di belakang Firaun dengan pasukan yang dendam, yang marah, yang udah benar-benar dendam lah. Ya, pasti juga pasukannya kan saudaranya atau orang tuanya, keluarganya yang anak sulung ya mati juga. Ya kan, binatangnya juga mati yang anak sulung. Bayangkan dendamnya ya. Ya, kiri ke kiri gunung, gurun, ke kanan sama juga. Ya, jadi benar-benar mentok. Saudara, posisi begini juga Tuhan bilang apa? Nah, kita lihat mereka dulu ya. Tadi kan saya beri contoh. Sangat mudah orang tidak bisa berdiri teguh, sangat mudah orang lepas dari mencengkeram. Ya, dan mereka berkata kepada Musa nih, orang Israel bilang gini. Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Ini pertanyaan apa? Ya, apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, ya. Nanya 12. Bukankah ini telah kami katakan kepada kamu di Mesir? Nyesel mereka. Ya. Janganlah mengganggu kami dan biarkanlah kami bekerja pada orang Mesir. Nyesel mereka dimerdekakan. Bayangkan, saudara. Jadi sulit nggak secara teoritis manusia itu menerima kasih karunia, berjalan di bawah kasih karunia? Secara daging sulit, ini buktinya satu bangsa ini, saudara. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ya sama aja mereka bilang, Tuhan, kamu mah bawa kami untuk mati di padang gurun ini. Ya, sampai sini dulu nih, gak apa-apa, nanti 13-14 kita baca belakangan ya. Jadi mulut itu
Kalau nggak berdiri teguh, ya sepertinya mereka merasa ditakdirkan untuk mati. Gelap, yang dibilangnya lumpuh. Ya, ada kadang-kadang orang udah sakit bilang gini, ya saya mah udah ditakdirkan sama Tuhan untuk sakit gini. Oh ini mah panggilan saya untuk lumpuh, untuk sakit. Enggak saudara. Tadi saya udah cerita di awal. Mata kiri saya aja nggak ngelihat gini ya, saya tetap bilang seperti mata Yesus di surga, demikian mata saya di bumi. Saudara bisa tangkap nggak? Ya tapi kan orang bisa ngejek Pak Melki, bodoh amat. Artinya gini, artinya pertama saya tidak mengurangi standar, kedua saya normal-normal seperti orang yang punya dua mata gitu aja. Renungkan, coba renungkan ya. Haleluya. Nah, dan jadi menjalani hidup berserah itu bukan pasrah, nah, juga bukan pasrah lagi. Bukan berdiri di pojokan gitu, kejepit sama di belakang Mesir yang dendam, yang dengan seluruh pasukan berkudanya di depan laut Teberau, dan akhirnya ngelihat Tuhan sebagai pembunuh. Mau bunuh mereka di Mesir, dikeluarkan untuk dibunuh. Berkali-kali nih ngomongan kayak begini. Berarti apa? Berarti nature manusia berdosa tuh seperti itu, saudara. Sadari aja. Tapi cobalah. Sebenarnya cobalah berpikir seperti Yosua dan Kaleb gitu ya. Kayak kepala batu gitu sebenarnya. Bukan kepala batu sih sebenarnya. Ya orang bisa lihatnya seperti gitu. Ya orang mah kepala batu. Ya kekeh gitu. Saudara mau nggak mau saudara. Karena waktu Tuhan keluarkan mereka dari Mesir, kan mereka belum lihat tuh jalannya ke Laut Teberau. Tuhan kan udah tahu pasti mereka akan ke pinggir pantai Laut Teberau. Kok Tuhan nggak bukain dulu gitu? Jadi waktu mereka sampai, laut udah kebuka gitu. Enggak saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau tunjukkan bahwa peperangan milik Tuhan. Ya, coba baca ayat 13-nya. Ya, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Nah, ini judul kita kan. Withstand atau stand still, berdiri teguh, berdiri tetap. Ya, kenapa? Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Lihatlah Yesua. Itu yang dipandang, bukan lihat ke belakang lihat Mesir, di depan lihat jalan buntu, ke kini jalan buntu, ke kanan jalan buntu. Bagi Tuhan keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu Yesua, sama-sama kata Yesua, yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Hari ini ada kasih karunia Tuhan, ada Yesus yang tidak pernah meninggalkan saudara, tidak pernah melupakan saudara. Yang percaya katakan amin. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Lihat nggak solusi dari Tuhan? Bersifat kekal, saudara. Jadi apapun yang terjadi, manusia lama, sifat-sifat lama, sampah-sampah lama, kemiskinan, kegagalan, mental budak dan semua itu Mesir semua dikubur di Laut Teberau sebenarnya. Ya, haleluya. Ya, selama-lamanya, sama-sama katakan selama-lamanya supaya yakin ya. Jadi ketika saudara itu seolah-olah belum melihat manifestasi sekalipun, lautnya masih belum kebuka, tetap aja berdiri teguh. Ya, ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jelas ya. Peperangan milik Tuhan. Ya, the battle is the Lord. Kamu akan diam saja. Coba lihat amplified-nya. Ya, the Lord will fight for you. Jadi peperangan emang Tuhan punya. While you only need to, ya. Jadi ketika kamu keep silent, remain calm, ya, tetap tenang, rest. Sama mau di ayat mana juga, peperangan milik Tuhan tuh kita harus stres. Jaga hati gitu kan.
Keep silent apa? Jangan ngoceh seperti tadi ayat 12 ayat 11 12-nya. Tutup mulutmu kata Tuhan gitu. Coba lihat di itunya, di apa tuh? The message. God will fight the battle for you. Peperangan milik Tuhan. And kamu gimana katanya? You keep your mouth shut. Tutup mulut kamu, jangan ngoceh kayak tadi. Tuhan mau bunuh kita, nggak ada kuburan di Mesir. Ya, saya mah emang keturunan miskin gitu, atau keturunan gagal. Saya mah udah sering gagal, ya udahlah, emang saya ditakdirkan sama Tuhan begini. Nurunin standar, saudara. Nggak ada. Tuhan nggak pernah nyuruh menurunin standar. Ya kita mah berdamailah sama keadaan. Itu stoikisme, itu isme dunia. Kenapa? Karena mereka nggak punya Yesus. Itu persoalan cuma itu aja. Ya, jadi ketika the battle is the Lord, artinya kita nggak bukan kita kan, kita nggak perlu fokus iblis tuh. Dulu saya pikir gitu. Orang Kristen, Tuhannya benar, firmannya benar, kita mau benar. Kan musuhnya iblis, berarti kita fokusnya iblis. Kalau kita beresin iblis, urusannya beres kan? Oh bukan begitu, iblisnya juga udah beres saudara. Peperangan milik Tuhan. Jadi kalau iblis bilang, berantem lo sini sama gue, berantem sama lo udah kalah. Nah, sedangkan di perjanjian lama aja tetap jadi status peperangan milik Tuhan. Sama-sama katakan, peperangan milik Tuhan. Ya, jadi perkara apapun, masalah apapun, siapa yang berperang? Tuhan. Amin. Ya, itu aja contohnya gitu. Tiang awan ke belakang, pindah. Jadi tiang api. Ya, jadi orang Mesir yang ngejar tertahan. Laut terberau, terbelah dua. Ya, jadi Tuhan yang menahan musuh. Ya saudara baca aja ayatnya, misalnya Keluaran 14 ayat 22 nih. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ya, sedang di kiri di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Jadi tembok air. Ya, bahkan ikan lumba-lumba lompat masuk, mereka ambil kan buat kemah nanti. Ya kulit lumba-lumba. Di situ saudara sediain semua. Apa yang mereka butuhkan nanti, mereka udah bawa emas dari Mesir. Mereka udah bawa ternak mereka karena dirampasi dari orang Mesir. Kulit lumba-lumba dari mana? Ya dari sini, di Laut Teberau. Ya. Nanti setelah waktunya tiang awan pindah lagi ke depan. Ya, Mesir ngejar lagi hanya untuk apa? Supaya dimusnahkan selama-lamanya, saudara. Lihat ya, Tuhan berperang nih real nih, ayat 24, Keluaran 14. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada dalam tiang api dan awan itu, jadi kalau malam kan jadi tiang api, ya siang tiang awan, memandang kepada tentara Mesir, orang Mesir itu. Orang Mesir mau kejar kita. Ya, siapapun mau coba mengejar kita, Tuhan yang berperang. Itu sudah praktis ya, ini praktis sekali. Ya, ketika dulu aja misalnya saya di toko dulu. Misalnya pernah satu ketika karyawan bilang ini, Pak, ngumpet, Pak. Kenapa ngumpet? Ada si Asep tau di depan. Preman di sini, Pak. Badannya gede, lagi mabok, mau minta ketemu bapak. Saya bilang, kenapa saya perlu takut? Si Asep suruh panggil aja masuk. Asep masuk, ngomong. Ya, mau ngancam-ngancam gitu. Dia cerita gini, cerita gitu. Saya tungguin aja dia cerita. Ya, kehebatannya. Dia ke pabrik sana minta uang, begini, begitu. Saya malah tambah-tambahin. Ya, Sep, wah, ada ceritanya lagi nggak? Saya dengerin aja lah kisah Asep. Ya sampai satu titik dia sambil berdoa. Ya peperangan milik Tuhan. Tuhan mesti gimana nih orang kayak begini? Ya saya tanya, tiba-tiba hikmatnya muncul aja. Sep, Asep punya anak? Punya. Sep, kalau anak Asep nanti besar jadi kayak Asep gimana?
Wah, ulah Pak. Wah, jangan, ulah. Ya, pokoknya dia mulai begitu. Tapi anak saya sakit Pak, sekarang di rumah sakit. Ya, saya nggak tahu benar apa nggak, dia ngomong begitu. Sep, anak saya sakit ya. Iya, saya butuh uang, gini. Boleh nggak saya doain anak Sep? Didoain Pak, kaget ya. Suaranya melembut. Iya, saya doakan. Boleh Pak. Akhirnya didoakan. Ya, di dalam nama Yesus. Waktu saya amin, air matanya ngalir. Dan dia minta maaf, Pak, punten Pak, permisi Pak. Sep, tunggu Sep. Saya kasih baru uangnya. Ini buat anak Asep untuk ke dokter atau rumah sakit. Ya, sejak itu dia tidak pernah berani lagi. Saudara, peperangan milik Tuhan, bukan kita. Ya. Coba lihat Tuhan ya, dalam tiang api dan tiang awan itu memandang kepada orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Kacau saudara orang Mesir. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Orang Israel tanah kering. Kalau dia pakai kereta lancar. Saudara pernah nonton Ten Commandment, film Musa? Ya, ketika keluar ada orang tua terus digerobak, ada yang ya udah tua, saking tuanya nggak bisa jalan, lemah. Nggak ada saudara. Ketika mereka keluar, firman Tuhan katakan gini, kaki mereka tidak terplecok gitu, nggak ada yang lumpuh, nggak ada yang lemah, yang bongkok tegak lagi semua saudara. Kenapa? Karena mereka makan anak domba Paskah. Saudara makan perjamuan kudus. Saudara percaya dengan penuh. Tegak semua, kuat semua. Yang tua Pak, yang tua juga, yang muda juga. Nggak ada yang lemah. Itu kata firman Tuhan. Nah, sementara orang Mesir yang kuat, miring keretanya, berat keretanya. Tiba-tiba itu tanahnya, dasar Laut Teberau itu menjadi berban buat mereka. Mungkin jadi lumpur gitu. Padahal waktu orang Israel lewat nggak ada setitik air pun. Ya. Sehingga orang Mesir berkata, nah ini yang seringkali menjadi keprihatinan. Musuh lebih tahu Tuhan daripada orang Israel atau orang Kristen bahkan. Ya. Mereka yang berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Jangan sampai saudara, musuh lebih tahu Tuhan daripada kita. Tuhan tuh Bapak kita. Persoalan apapun, penyakit apapun sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Masalah finansial, masalah keuangan, masalah tadi kutuk, perbudakan Mesir, semuanya sudah dipikul oleh Tuhan. Kita tuh dikeluarkan, dipisahkan, saya selalu katakan. Dikuduskan tuh dipisahkan dari kemiskinan, dari penyakit, dari kegagalan, dari kerusakan apapun. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi orang Israel orang Mesir akhirnya tenggelam semua. Semua yang menakutkan Israel itu beberapa jam sebelumnya, dikatakan beberapa bulan sebelumnya tuh masih menakutkan. Karena mereka dikejar kan, mereka lihat. Akhirnya tenggelam semua. Seketika selesai, namanya juga. Sekali lagi katakan, Tuhan yang berperang bagi saya. Berperang apa? Ya masalah-masalah semua. Mau jalan buntu, mau jalan masalah keuangan. Ya, walaupun semua alternatif buntu gitu, terjepit. Ya, keputusasaan apapun yang merugikan. Ya, Mesir tahu yang berperang ganti orang Israel atau kita anak-anak Allah adalah Tuhan semesta alam. Jadi sekali lagi, praktis ya, jangan turunin standar saudara. Jangan turunin standar. Itu contoh bagus itu waktu mereka di ayat 11-12 tadi katakan, ya coba. Kemarin kan kita udah bilang di Mesir, Musa ngapain lu bawa kita keluar? Nih akibatnya begini nih. Itu namanya nurunin standar tuh. Ya jangan nurunin hope. Tuhan itu absolut mutlak, saya sering bilang. Ya,
Makanya jangan dipengaruhi dengan cara berpikir dunia. Lu sih apa terlalu berharap terlalu tinggi. Kalau orang berharap terlalu tinggi, kecewa pasti. Turunin standarnya, turunin standarnya. Selalu itu yang masuk akal dunia ya begitu. Ya, padahal kasih karunia Tuhan selalu cukup setiap hari. Ya, makanya jangan takut. Saudara lihat ya, nanti kalau diserang dari belakang gimana? Diserang dari depan gimana? Diserang dari kiri, diserang kanan. Kita baca ayatnya ya. Yesaya 52 ayat 12. Ayo baca sama-sama. Sungguh kamu tidak akan terburu-buru keluar dan tidak akan lari-lari berjalan. Maksudnya ketakutan gitu, panik. Bukan. Tuhan bilang kamu nggak panik. Ya, sebab Tuhan akan berjalan di depanmu. Ada ayat yang lain berkata, jejakku mengeluarkan lemak. Aku memahkoti tahun dengan goodness. Semuanya baik. Masa depan baik. Amin. Ya. Dan di belakang gimana kalau ngejar? Akan menjadi penutup barisanmu. Gak bisa, saudara. Kalau kita dulu pernah gagal, pernah jatuh, pernah sakit, pernah ini, tetap aja Tuhan di barisan belakang kita. Nggak bisa balik lagi. Saya direstorasi. Nah, itu kata kuncinya tuh. Saya katakan, saya direstorasi. Kalau direstorasi, yang namanya restorasi oleh Tuhan 120% lebih banyak. Atau kemuliaan yang double. Ya, kehormatan yang double. Mazmur 23 ayat 5, ayat yang terkenal. Bagian A aja ya, sebab engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi di hadapan lawanku artinya apa? Biarpun tadi di depan di belakang Pak, kalau di kiri kanan gimana? Di sekeliling. Tuhan menyediakan hidangan sebenarnya di hadapan lawanku, di sekeliling lawan-lawanku. Asal apa? Mata kita tetap ngelihat raja. Makan. Makanya ngerti kan? Bagaimana Kaleb berkata, dia lihat raksasa, dia lihat gini, oh itu roti. They are bread for me, for us. Mereka itu roti makanan. Kita udah belajar banyak. Ya. Nah itu bagian kita, makanya tetap berdiri itu maksudnya itu. Tetap pegang. Ya. Dan tadi kan dikatakan, tetaplah berdiri dan lihatlah keselamatan. Ya. Lihatlah Yesua. Ya. Lihatlah Yesua. Tadi balik lagi mana tadi? Keluaran 14 ayat 13 ya. Berdirilah teguh, ya, berdirilah tetap, lihatlah Yesus. Jadi artinya gini, sama-sama katakan. Alihkan mata kita dari perkara-perkara, persoalan-persoalan. Ya. Praktisnya melihat Yesus gimana, Pak? Ya Yesus firman. Saudara duduk dengar firman Tuhan, atau setel lagi YouTube-nya khotbah Pastor Prince, ya khotbah Melki kalau nggak ngerti bahasa Inggris, ya lihat, ya yang menyingkapkan Yesus, tapinya jangan yang justru membebesin orang Kristen kepada ketakutan atau kekuatan diri. Ya, motivator-motivator itu kekuatan diri aja. Ya. Sama-sama katakan, maka laut di depan kita terbuka. Ya. Dan juga nggak panik, saudara. Sekali lagi ya, saya katakan penutup ya, nggak panik. Dunia teriak kan, lakukan sesuatu dong, jangan berdiri saja. Saudara sering dengar kan? Ini gimana sih? Diam aja, berdiri teguh. Ya. Artinya kita berdiri di dalam Dia itu artinya apa? Tidak biarkan hati kita gelisah. Di dalam hati kita nggak gelisah, ya. Percaya penuh, ya, menjalani hidup berserah, ya. Berdiri teguh itu artinya apa? Di dalam diri kita tetap tidak gelisah, tidak khawatir, dan mengizinkan Dia berperang. Silakan Tuhan. Misalnya mengizinkan Dia berperang apa? Ya tadi penyakit, ya. Oh Tuhan Yesus, Engkau sudah menanggung, telah memikul penyakit saya, dan oleh bilur-Mu saya sudah sembuh. Ya, segala dosa saya sudah diampuni, saya dibenarkan sepenuhnya. Ya,
diampuni segala dosa, disembuhkan dari segala penyakit misalnya. Ditebus dari segala kerusakan. Contoh ya, saya lari-lari aja nih, kena batu. Nggak sampai jatuh aja saya udah bilang, Tuhan sudah menebus saya dari kecelakaan. Ya, dia distraction itu kecelakaan dari segala burukan. Tuhan sudah tebus. Dia memahkotai kita dengan apa? Dengan kemurahan, dengan kelembutan. Mulut kita dipuaskan dengan goodness sehingga masa muda kita diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Apa aja yang Tuhan sudah taruh, Roh Kudus ingatkan dalam mulut kita. Ya, jadi jangan ikuti cara dunia. Ya. Lupakan yang di belakang, let go, press on ya. Maju arahkan diri, cengkram Yesus, teguh berdiri. Ya, jadi sekali lagi ya, bahwa sebaliknya bukannya kan menjalani hidup berserah itu disebut di dalam bab 13 ini ya, bahwa bertentangan dengan sifat alami manusia. Sifat alami manusia kan responsif gitu. Ya, walawan, wah kita harus begini, harus begitu ya. Bergerak begini, bergerak. Terus stres, khawatir, gelisah, kacau. Bukan, saudara, tenang. Amin, ya. Nah, saudara, kalau kita sudah memahami, ya itulah hidup kita ya berdiri teguh. Karena apa? Karena kita berjalan ya maju dari penebusan, bukan dari kejatuhan. Beda, saudara, bedakan sama sekali. Oke, saudara yang mendengar firman Tuhan melalui rekaman YouTube, saudara berkata, saya mau hidup di dalam Yesus, tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saudara boleh ikuti saya berdoa. Ini kesempatan saudara, ini waktu yang ajaib buat saudara bisa dipertemukan dengan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya dan sebagai saya dibangkitkan karena pembenaran saya, didudukan naik ke surga, didudukan di sebelah kanan Allah Bapa, dan Engkau mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya anak yang terkasih. Surga adalah rumah saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara sudah diselamatkan, sudah bisa melihat nomor telepon di rekaman YouTube. Dan kita percaya bahwa kehidupan saudara akan diubahkan menjadi hidup yang penuh damai sejahtera.